Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkari janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu untuk menolong kami. Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya.
firman-Mu yang berkata takkan terlambat untuk menolong kami. Oh Jesus, kami nantikan janji-Mu digenapi di hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat menolong kami. Yesus, Yesus Tuhan, ku bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Tak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Shiria maya la maya shando. Haleluya, haleluya. Shiria la maya se. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini. Saya yakin kita akan semakin lama semakin mengerti dan memahami jika kita mengikuti dari awal Saat Teduh ini. Dan saya yakin kita akan mengalami pengertian atau memiliki pengertian-pengertian yang luar biasa bagaimana Ayub menjalani kehidupannya. Tapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan kali ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat saat ini kami boleh berjumpa lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan suluh bagi langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Ini doa kepada syukur kami Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau, biar kami memiliki hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Biar kebenaran firman-Mu Engkau terjemahkan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam Ayub pasal yang ke-16. Ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Di sini diberi tema Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Kalau kita berbicara tentang Ayub dari ayat yang pertama, di mana diceritakan tentang kesuksesan yang dia raih dan akhirnya dia harus mengalami keterpurukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pasal 16 ini mengatakan Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Penderitaan fisik, kehilangan keluarga, dan penghiburan teman-teman yang tidak tepat sasaran membuat Ayub semakin lama semakin kesal terhadap teman-temannya. Kekesalan tersebut akhirnya meledak dan Ayub menyebut teman-temannya sebagai penghibur sialan. Wow, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya yakin kalau kita dalam posisi Ayub sudah terpuruk, sudah mengalami paling dikatakan bahwa sudah di titik terendah dalam kehidupan kita, orang-orang malah menyalahkan dia, bukan memberikan kekuatan, bukan memberikan penghiburan, bukan memberikan pertolongan, tapi justru menyalahkan Ayub. Ayub menganggap perkataan teman-temannya yang berniat menghiburnya itu hanyalah omong kosong. Pasal 16 ayat yang ketiga, yang menambah beban penderitaan Ayub. Yang pertama adalah niatnya hanya omong kosong, penghiburan teman-teman hanya omong kosong. Yang kedua, itu hanya menambah beban penderitaan Ayub. Ayub tidak membutuhkan cerita omong kosong. Ayub tidak membutuhkan penghiburan yang berisikan omong kosong, tetapi perkataan-perkataan yang bernada menghibur dan mendorong dia dengan dilandasi oleh rasa empati, bukan dengan rasa menyalahkan Ayub atas semua keberadaannya. Nah, di ayatnya Bapak Ibu boleh baca di ayat yang keempat sampai yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, keteladanan Ayub amat sangat mengesankan.
adalah ketika dia mengalami penderitaan. Yang kita harus teladani dari kehidupan Ayub adalah ketika dia mengalami penderitaan, ia tetap setia kepada Allah. Walaupun di satu sisi Ayub merasa putus asa karena dia menganggap penderitaan yang dia alami berasal dari Allah. Coba kita lihat nanti kelanjutan di pasal 17 ayat 11, tapi kita akan bahas yang 16. Nah, di sisi lain dia tetap berharap kepada Allah. Coba kita lihat di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Di sini yang menarik adalah di ayat yang ke-20. Ayub mengatakan seperti ini, "Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis." Dia menghadapkan dirinya, dia datang kepada Allah, dia meletakkan segala pengharapannya sambil menangis kepada Allah. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa bila kita ingin menolong orang lain, niat baik saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kesombongan membuat kita sulit mendengar dan memahami orang lain, sehingga kemudian kita akan sulit menolong orang lain. Ingatlah bahwa perkataan yang sembrono, emosional, dan salah sasaran bukan hanya tidak bermanfaat, melainkan juga menambah beban penderitaan orang yang hendak kita tolong. Bila kita belum yakin bahwa nasihat yang akan kita sampaikan kepada orang yang akan kita tolong itu sudah tepat, sekali lagi, bila kita belum yakin bahwa nasihat yang akan kita sampaikan kepada orang yang akan kita tolong itu sudah tepat, sebaiknya kita menahan diri untuk memberikan nasihat. Alangkah baiknya kita diam saja, kita dengarkan segala keluh kesahnya, kita dengarkan apa yang menjadi persoalannya tanpa memberikan saran apa-apa. Karena kalau Bapak Ibu Saudara, kita mencoba memberikan solusi, seperti contohnya mengatasi masalah tanpa solusi, tanpa mempedulikan perasaan orang yang akan kita beri nasihat, memberikan nasihat kepada orang yang menceritakan masalahnya. Orang seperti Ayub atau kita juga pribadi mungkin sudah pernah menderita, mungkin sudah saat ini kita menghadapi persoalan. Yang kita butuhkan adalah didengar. Yang dibutuhkan bukan nasihat, bukan perkataan-perkataan bijak, bukan. Tetapi yang dibutuhkan adalah telinga untuk mendengar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadilah pendengar yang baik. Tuhan memberikan kita telinga dua dengan tujuan supaya kita banyak mendengar, tetapi dengan mulut satu, yaitu supaya kita kurang berkata-kata. Nah, sini apa yang dialami oleh Ayub? Apa yang dialami oleh Ayub? Teman-temannya memberikan nasihat-nasihat tapi omong kosong, yang ujung-ujungnya menyalahkan Ayub. Nah, saat ini kita percaya bahwa jadilah pendengar yang baik. Jangan sampai dikatakan kita menjadi penghibur sialan yang memberikan menyelesaikan masalah tanpa solusi. Nah, kita selalu percaya pada saat ini bahwa kita belajar di pasal yang ke-16 ini menjadi seperti Ayub, ya tetap setia. Di ayat yang 20 mengatakan, "Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis." Walaupun orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita, tidak memberikan semangat buat kita ketika kita terpuruk, ketika kita hancur, ketika kita jatuh, tapi mari kita mengarahkan mata kita menengadah kepada Allah sambil menangis. Kenapa? Hanya kepada Tuhan saja ada jalan keluar. Bila kita sedang mengalami penderitaan, kita harus tetap berharap kepada Allah. Kita harus selalu tetap yakin bahwa Allah itu adil dan berniat baik. Walaupun apa yang kita alami belum bisa pahami secara jelas. Ayub belum memahami
apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa dia terjadi? Kenapa terjadi hal tersebut? Dia harus kehilangan anaknya, dia harus kehilangan segala-galanya. Dan akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara boleh mendengar, kalau mengikuti seri ini akan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Di sini kita belajar sama-sama. Belajar dari seorang Ayub yang tetap setia, mengarahkan matanya kepada Tuhan. Dia mengarahkan pengharapannya, dia mengarahkan kehidupan, dia tetap setia, dia yakin bahwa Tuhan akan segera menolong dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Apa persoalan hidup kita saat ini? Apa masalah yang kita hadapi? Tekanan seperti apa yang kita hadapi saat ini? Sudahkah kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah? Atau cenderung mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita? Atau kita cenderung mendengar hikmat-hikmat dari dunia tanpa mendengar hikmat dari Allah. Dari mana kita mendapatkan hikmat dari Allah? Tentu dari pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nasihat dari orang-orang sekitar kita membutuhkan, tapi nasihat dari Allah tentu jauh lebih baik. Arahkan hati kita, arahkan pandangan kita, apapun persoalan hidup yang kita alami. Datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan ikuti aturan dunia. Dunia boleh menyarankan bentuk berbagai macam solusi, tapi Tuhan adalah solusi yang tepat. Mungkin kita belum bisa melihat, tapi kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan. Karena sedang mengalami apa yang seperti dialami oleh Ayub. Harus mengalami cemooh, ditinggalkan orang-orang, mengalami kebangkrutan atau apa saja. Mungkin sudah stagnasi kehidupan rohani kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari rendahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Rendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Biar Tuhan mengulurkan tangan. Seperti kata Raja Daud. Berilah telinga untuk mendengar dan berikanlah, ulurkanlah tangan. Dan kita yakin ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan telinga dan mengulurkan tangan untuk menolong setiap kita. Mari kita satukan hati kita, berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, berikan kami hikmat Tuhan. Kami boleh belajar banyak hal tentang Engkau, tentang Ayub terutama. Biar kehidupan kami Tuhan terus memandang Engkau seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia tidak mengalihkan pandangannya kepada yang lain Tuhan, tapi mengalihkan pandangannya kepada Engkau. Dia berseru, berteriak kepada Engkau Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, biar apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu menolong, menopang setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun jadi persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada jalan lain selain Engkau lah Tuhan, sumber jawaban kami. Mungkin saat ini kami belum melihat, tapi kami yakin Tuhan akan segera membuka jalan dalam kehidupan kami. Biar iman kami bangkit Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.